Inflammatory bowel disease atau IBD merupakan kondisi keradangan kronik saluran cerna yang berdekatan dengan proses ini, yang terdiri dari kolitis ulceratif dan penyakit Crohn atau radang usus pada saluran pencernaan ditandai dengan adanya iritasi hingga luka. Radang usus dapat menimbulkan gejala berupa diare, nyeri perut, dan berat badan menurun. Dan bagian akhir usus besar yang tersambung ke anus atau rektum. Kondisi ini seringkali ditandai dengan diare yang terus-menerus disertai darah atau nanah pada tinja. Faktor resiko kolitis ulceratif dapat terjadi pada siapa saja, namun beresiko terjadi pada usia di bawah 30 tahun. Dan ada beberapa orang terserang kolitis ulceratif pada usia di atas 60 tahun. Penyakit Crohn adalah salah satu penyakit radang usus kronis yang menyebabkan peradangan pada lapisan dinding sistem pencernaan, mulai dari mulut hingga anus. Namun, kondisi ini lebih sering ditemui terjadi pada bagian usus halus dan usus besar atau kolon. Penyakit Crohn terjadi pada pria dan wanita dari segala usia. Kondisi ini dapat menyebabkan rasa sakit di perut, tubuh terasa lemah, bahkan dapat menimbulkan komplikasi yang mengancam nyawa penderitanya. Nah, faktor penyakit Crohn seperti 1. Memiliki riwayat penyakit Crohn di dalam keluarga. 2. Berusia kurang dari 30 tahun. 3. Memiliki kebiasaan merokok. 4. Terlalu sering mengonsumsi makanan tinggi lemak atau makanan olahan. 5. Tinggal di daerah perkotaan dengan gaya hidup yang terlalu bersih. Dan 6. Memiliki riwayat infeksi bakteri Mycobacterium acium, paratuberkulosis atau bakteri coli dalam sistem pencernaan. Gejala kolitis ulceratif akan hilang timbul sepanjang hidup penderitanya. Meski demikian, pengobatan yang tepat dapat membantu meredakan gejala dan mencegah penyakit ini kambuh. Dan gejalanya terbagi atas 1. Diare yang disertai darah atau nanah. 2. Nyeri atau kram perut. 3. Sering buang air besar tapi tinja sulit. 4. Tubuh mudah lelah. 5. Nyeri anus. 6. Berat badan menurun. 7. Demam. Selain gejala di atas, kolitis ulceratif juga dapat mengalami gejala lain seperti 1. Sariawan, 2. Mata merah, 3. Nyeri dan bengkak pada sendi. Terdapat gejala pada penyakit Crohn. Nah, pada penderita berbeda-beda, tergantung dari bagian sistem pencernaan yang terpengaruh, luas lokasi peradangan, dan tingkat keparahan penyakitnya. Gejala penyakit berkembang seiring waktu, umumnya muncul saat masa kanak-kanak atau saat usia awal dewasa. Gejala umum seperti 1. Sakit perut, 2. Diare, 3. Mual dan muntah, 4. Penurunan berat badan, 5. Tinja bercampur lendir dan darah, 6. Sariawan, 7. Gejala anemia, dan 8. Muncul saluran lain yang abnormal di sekitar dubur atau fistula ani. Faktor genetik dari penyakit IBD adalah memiliki riwayat penyakit Crohn dan ulceratif dalam keluarga, mencangkup orang tua, saudara kandung, atau sepupu. Pantangan dari penyakit IBD adalah mengurangi merokok dan mengurangi memakan makanan yang junk food. Pengobatan dan pencegahan kolitis ulceratif bertujuan untuk meredakan dan mencegah kekambuhan gejala. Metode pengobatannya tergantung pada tingkat keparahan gejala dan seberapa sering gejala kambuh, yaitu 1. Mengubah pola makan yang terdiri dari susu dan produk olahannya, makanan pedas, makanan tinggi serat seperti buah dan sayuran dan kacang-kacangan, dan minuman beralkohol dan berkafein. 2. Mengurangi stres. 3. Mengonsumsi obat-obatan yang terdiri dari obat anti radang seperti sulfasalazin dan kortikosteroid,
obat imunosupresan seperti azathioprine dan siklosporin, obat antibiotik, obat pereda nyeri berupa paracetamol dan obat anti diare seperti loperamid. 4. Menjalani operasi. Dan pengobatan penyakit Crohn terdapat beberapa metode, yaitu 1. Obat antiinflamasi digunakan sebagai pengobatan pertama pada penyakit Crohn. Jenis obatnya adalah sulfasalazin dan kortikosteroid. 2. Obat imunosupresan bekerja dengan menekan sistem imun sehingga peradangan dapat diredakan. Contoh obatnya adalah azathioprine, siklosporin, tacrolimus, dan obat yang menghambat zat TNF yaitu infliximab. 3. Antibiotik. 4. Penambahan nutrisi. Dan 5. Obat pendukung seperti paracetamol untuk meredakan nyeri, suplemen zat besi dan vitamin B12 untuk mencegah munculnya anemia, dan suplemen D dan kalsium untuk menurunkan resiko osteoporosis.